Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman alladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث والله تعالى أعلم بمراده. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai program pesantren Tajwid Ramadan ya. Dan di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama terkait buku, insya Allah setelah selesai proses percetakan akan dikirim ke masing-masing peserta ya. Nah, yang pertama, dan mohon maaf atas keterlambatannya karena kemarin sudah dicetak ternyata ada kendala sehingga harus cetak ulang. Terus yang kedua, pertemuan kita para peserta sekalian, pertemuan kita akan berlangsung selama bulan Ramadan di hari Senin sampai hari Jumat ya, dengan estimasi sampai tanggal 25 Ramadan. Nah, sampai tanggal 25 Ramadan. Banyak sekali Ustadz gitu ya. Nanti konsepnya para peserta sekalian, jadi hari Senin hari ini nih ada pertemuan, ada Zoom, ada materi. Nah, hari Selasa itu fokus untuk mengerjakan tugas soal yang akan kami kirimkan dan juga setoran huruf ya. Jadi ada huruf per huruf nanti disetorkan. Nah, Rabunya baru kita Zoom lagi untuk melanjutkan materi. Kamisnya tugas lagi ya, dan Jumatnya Zoom lagi. Begitu seterusnya sampai materinya tuntas di tanggal 25 Ramadan ya. Nah, teman-teman sekalian seperti itu. Itu untuk sistem belajarnya. Terus untuk konsep di pengerjaan tugas, nanti pengerjaan tugas itu akan dikalkulasi di nilai akhir. Jadi di sertifikat itu sudah ada nilai akhirnya gitu ya. Di belakang sertifikat itu sudah ada rincian nilainya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan para peserta sekalian bisa bisa terus untuk mengikuti eh, pertemuan demi pertemuannya. Baik, ya tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan dulu. Kita sesi perkenalan dulu ya, teman-teman sekalian. Dan di sini saya lihat ada 3 orang dari total peserta 6 orang. Ya, Alhamdulillah ini sudah cukup banyak teman-teman, 6 orang juga karena ini adalah angkatan pertama di pesantren tajwid ini yang baru saya launching dengan memakai buku saya sendiri gitu ya. Ini saya panggilnya karena sepertinya ini adalah perempuan semua ya. Saya panggilnya ya, atau karena ini kan ummahat semua ya, para ibu semua sepertinya. Kalau dilihat dari nama-namanya di sini ada Bunda ya, Bunda aja kali ya supaya lebih akrab gitu ya. Bunda Yanti, Bunda Ade Astuti dan Bunda Toti Nurhayati ya. Boleh kita Ya, kenalan dulu Ustaz. ya. Bunda Yanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Jelas ya suara saya ya. Ustaz, Ustaz.
Bunda Yanti dari mana asalnya? Saya asal Jawa Tengah, tinggal di Jawa, Keramat Jati, Ustaz. Masya Allah. Jawa Tengah, tinggal di Keramat Jati. Jati. Oke. Usia berapa? Mohon maaf. 61. Usia 61. Berarti apa namanya? Sudah berkeluarga ya, Bunda Sudah, Yanti ya. Ustaz. Sudah punya cucu, Ustaz. Sudah bercucu, Masya Allah. Baik. eh Motivasi untuk ikut pembelajaran pesantren Tajwid Ramadan ini apa, Bunda Yanti? Ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, Ustaz. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah ya, Bunda Yanti, kita sudah berjumpa di program ini. Baik, Bunda Yanti, cukup. Nanti saya kalau butuh info-info lagi bisa tanya lebih lanjut. Baik, Sekarang ke Ustaz. Bunda Ade Astuti ya. Bunda Ade Ya Astuti, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Saya panggilnya Bunda Ade atau Bunda Astuti ini? Bunda Ade aja. Ade. Bunda Baik. Ade. Dari mana Bunda Ade? Saya dari Purwakarta. Asalnya sih dari Jakarta. Tinggalnya di Purwakarta. Di Purwakarta ya. Baik. Berarti sekarang mukim di Purwakarta. Usia Tinggalnya di berapa Purwakarta. Bunda Ade? 63. 63, Masya Allah. Ini apa namanya? Berarti sudah melanglang buana pengalaman belajar Al-Qur'annya ya, Masya Allah. Udah tua Motivasi, baru belajar, Mas. nah, Masya Allah. Motivasi ikut pesantren Tajwid Ramadan ini, Bunda Ade, Agar lebih harapannya. paham bacaannya, maksudnya agar lebih lancar. Baik, Huruf-hurufnya belum lancar. Pas siap, keluarnya itu. siap. Nanti insya Allah kita fokus di belajar sifat dan makharijul huruf beserta hukum tajwid yang lain. Iya. Baik, Bunda Ade, cukup insya Allah dari Purwakarta ya. Baik. Ya. Sekarang ke Bunda Toti Nurhayati. Ya Ustadz, saya Sehat, sering, Bunda alhamdulillah Toti. sehat. Sudah itu Dari sering ikut TikTok. sering ikut ya, betul. Bunda Iya, Toti dari mana asalnya? saya asalnya dari Brebes Ustadz, tapi saya tinggal di Brebes. Depok. Sudah Oh, di 27 Depok. tahun. Masya Allah. Iya, Di Depok ya. Berarti usianya berapa nih? iya. Saya usianya 48. 48. Baik. Iya, Di Depok tinggalnya ya. Motivasi ikut iya. pesantren Ramadan ini? Ingin lebih tahu tentang tajwid, Hmm, perdalam gitu. Terus baik, memperbaiki bacaan juga. Iya. baik. Baik, baik Bunda Toti, insya Allah. Nanti kita akan tanya jawab kembali ya, beserta semuanya. Baik, Bunda Yanti, Bunda Yanti, Bunda Ade, dan Bunda Toti. Alhamdulillah saya sudah perkenalan dengan semua. Tinggal saya nih. Sekarang saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Acep Miftahudin. Kalau dari hurufnya pakai P, ya. Dari hurufnya pakai P, dan ini menandakan bahwa asal saya dari Amerika ya, bukan. Dari Sunda ya. Nah, dari Sunda. Biasa kalau dari Arab kan mif pakai fa, karena di Arab tidak ada P, huruf P ya, tapi pakai F. Tapi saya di KTP tetap pakai P ya, Acep Miftahudin. Supaya mempertahankan kesundaannya gitu ya. Terus saya lahir di 34 tahun yang lalu ya. Jadi saya sudah 34 tahun, dan ini riwayat pendidikan formal saya di SDN Papayan 3 2005, SMPN 1 Jatiwaras 2008, MAN 7 Tasikmalaya 2011,
Ma'had Ali Madinatul Quran Depok 2012 dan STAI Al-Qudwah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah 2019 ya. Adapun pengalaman profesi saya istilahnya ini karir lah ya, karir saya adalah guru tahsin Pesantren Madinatul Quran Depok pada tahun 2013-2014 tahsin dan tahfidz. Terus saya juga pernah menjadi koordinator tahfidz Pesantren Madinatul Quran Depok di tahun 2014-2016. Jadi yang mengelola program tahfidznya di sana. Terus saya juga setelah itu menjadi guru tahsin dan tahfidz di Markas di Rosah Quran 2017-2022. Setelah itu menjadi kepala unit Markas di Rosah Quran Jagakarsa 2017-2022 sampai sekarang tentunya ya. Tentu guru tahsin Ma'had Madinatul Quran, saya juga menjadi dosen tahsin di Ma'had Madinatul Quran 2020 sampai sekarang ya. Dan juga diamanahi sebagai Direktur Markas di Rosah Quran 2023 sampai sekarang. Dan saya juga sebagai Imam Tetap Masjid Al-Barkah Jakarta Selatan 2018 sampai sekarang. Ya. Untuk di bidang Al-Quran, saya pernah melewati beberapa metode ya. Pernah belajar beberapa metode. Di sini bisa kita lihat metode Ummi, metode Tilawati, metode Nurul Bayan, metode Demaji, metode BTQ Plus Indonesia ya. Dan beserta daurah-daurah bersanad kitab-kitab tajwid dan qiraat ya. Misalkan di sini saya belajar juga kitab Jazari bersanad, kitab Tuhfatul Atfal bersanad, kitab Asal Sabil Syafi'i bersanad, kitab Qasidah Al-Khaqqani bersanad, ya, kitab Madmumah As-Sakhawiyah bersanad, kitab Al-Mufid Fit Tajwid bersanad, kitab Hijrul Amani bersanad. Ini yang disebut matan Syatibi ya. Terus daurah tafsir Al-Usyur dari Al-Quran, sanad qiraah Asyrah Kubro, sanad Al-Quran riwayat Hafiz An-Nasim. Jadi insya Allah pembelajaran kita ya yang kita ikuti itu jelas sanadnya ya, jelas guru-gurunya gitu. Nah ini saya langsung saja ke bukti, mungkin mana jangan-jangan ngarang-ngarang nih pernah belajar ini, pernah belajar di sini. Nah ini mungkin sedikit bukti, ini ijazah saya, ini asli ya ijazahnya insya Allah. Terus ini saya juga dianugerahkan sebagai mahasiswa terbaik, alhamdulillah ini piagam penghargaannya gitu ya. Terus ini tanda selesai saya menghafal Al-Quran ya 30 juz di Ma'had Madinatul Quran Depok. Ini ditandatangani oleh mudir langsung Al-Ustadz Dr. Solihin Hazik. Dan juga saya setoran kepada Dr. Rahmat Murado Al-Hafiz. Beliau adalah pemegang juga beberapa qiraat ya, lulusan Maroko dan Mesir. Terus ini sertifikat Nurul Bayan, sertifikat metode tilawati, ya, grand mapping pembelajaran Al-Quran, terus juga pernah belajar ruqyah juga. Ini sanad saya teman-teman, sanad Hafiz An-Nasim, yang insya Allah ini nama saya nih, ini nama saya di sini. Terus sampai kepada Rasulullah SAW, Jibril, Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini sanad sanad tilawah 30 juz. Ini sanad kitab Jazarinya, ya ini nama saya di sebelah sini. Terus sampai kepada Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari yang disebut Matan Jazariyah ya. Ini kitab sanad kitab tuhfahnya. Ini nama saya Acep Miftahuddin, ke guru saya langsung sampai ke Sulaiman Al-Jamzuri, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ini sanad-sanad yang lainnya, sanad kitab Syatibi, Al-Mufid Fit Tajwid, dan yang lainnya teman-teman sekalian. Sanad qiraah Asyrah, nanti juga di sini kita akan ada program sanad Al-Fatihah ya, nanti kita akan kasih sanadnya insya Allah. Nah, ini juga sertifikat-sertifikat yang lain mudah-mudahan menjadi gambaran ya. Ini saya pernah mengikuti lomba tahfidz ya, dan sanad-sanad yang lain. Itu mungkin ya
sedikit dari pengalaman belajar saya, dan sampai sekarang saya juga masih belajar dari guru-guru yang mutqin, dari guru-guru yang bersanad, insya Allah, karena belajar itu kan minal mahdi ilal lahdi gitu ya, sampai menuju liang lahat kita terus belajar, insya Allah. Saya malu sama Bunda Yanti, Bunda Ade, Bunda Toti ya, di tengah usianya yang lebih senior daripada saya, masih semangat belajar. Nah, saya malu, seharusnya kan saya juga sebagai yang masih junior gitu ya, saya masih terus belajar, insya Allah. Ada yang perlu ditanyakan terkait saya, karena insya Allah saya akan menjadi pembimbing selama beberapa pertemuan ke depan selama program ini. Silakan, ada yang terkait pribadi dulu ya, Bunda Yanti, Bunda Ade, Bunda Toti gitu ya. Kalau mau ketemu saya langsung, di Jagakarsa, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, di situ ada markas di Rosah Quran. Nah, saya di sini ya, menemani anak-anak yang mengaji begitu. Baik, ada pertanyaan silakan sebelum kita ke materi. Cukup ya, insya Allah ya. Baik, kita langsung ke materi, insya Allah. Kita langsung masuk kepada bukunya teman-teman sekalian. Kita langsung masuk kepada bukunya. Nah, ini adalah buku yang saya susun teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti. Untuk fisiknya akan dikirimkan seperti ini bukunya, ya. Fisiknya akan dikirimkan dengan tentunya berbagai revisi yang yang lebih terbaru ya, yang edisi terbaru. Di sini kita akan belajar 18 panduan teman-teman sekalian. Ya, dengan estimasi satu kali pertemuan itu 2 panduan, mudah-mudahan bisa lebih sehingga nanti tanggal 25 itu kita bisa menyelesaikan materinya gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Baik, di sini kita langsung saja kepada pembukaan. Kita mengenal apa itu ilmu tajwid. Kalau PDF-nya kelihatan nggak teman-teman di HP atau di laptop masing-masing? Kelihatan ya? Kelihatan ya, baik. Bisa dibaca di sini teman-teman. Kecil-kecil ya, iya mohon maaf, nanti kalau sudah ada bukunya bisa langsung di bukunya kan enak ya Bun ya. Masya Allah. Iya, Ustaz. Digedein bisa dikit. Nah, kita besarkan coba. Ustaz. Udah besar nih. Ya. Maklum udah plus Ustaz. Iya. Apa-apa yang penting semangat. Yang penting semangat, yang penting jiwanya masih muda untuk belajar, Masya Allah. Daripada usia muda tapi nggak belajar sama kayak yang sudah tua gitu ya. Tapi kalau udah tua tapi semangat belajar masih tinggi, berarti kan itu jiwanya jiwa muda. Baik teman-teman sekalian, di sini kita mengenal dulu ilmu tajwid ya. Tajwid itu asal katanya jawwada yujawwidu tajwidan. Makanya ada istilah mujawwad. Itu artinya membaguskan. Ya, sama dengan at-tahsin. Kalau teman-teman pernah dengar at-tahsin, ya, itu sama materinya namanya. Jadi apa bedanya tajwid dan tahsin? Ya sama, gitu ya. Berarti semuanya adalah berarti membaguskan. Ya. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhrajnya dengan memberikan hak huruf yaitu sifat yang selalu melekat pada huruf dan mustahak huruf yang yaitu sifat yang nampak sewaktu-waktu. Nah, ini hak huruf dan mustahak huruf nanti kita akan bahas ya. Ini kita baca dulu aja. Contoh dari hak huruf adalah sifat hamas, isti'la, itbaq, dan selainnya ya. Sedangkan contoh dari mustahak huruf adalah sifat tafkhim, tarqiq, idgham, dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas sekali lagi teman-teman. Jadi kesimpulannya dari sini adalah tajwid itu sama dengan tahsin. Ya, namun zaman sekarang kan suka ada pergeseran makna ya, di mana kalau tajwid cenderung ke materi gitu ya, kalau tahsin cenderung ke praktek. Tapi perlu kita ketahui bahwa dua-duanya sama. Ya.
Apa itu ilmu tajwid? Ya, berarti ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membunyikan huruf dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika teman-teman sedang belajar memperbaiki huruf, ya, memperbaiki bacaan, melancarkan bacaan, berarti teman-teman sedang belajar ilmu tajwid. Ya. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah membaca Al-Quran sebagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun tidak dengan bacaan sembarangan, tapi dengan tajwidnya, gitu ya. Dengan tajwidnya. Tajwid itu sudah melekat di bacaan Al-Quran yang Allah turunkan. Dan dengan tajwid pula lah Al-Quran sampai kepada kita. Jadi dari Rasulullah diajarkan kepada para sahabat, terus sampai kepada kita itu dengan tajwid. Ya, sehingga mempelajari ilmu tajwid dan mempraktekannya kita dapat menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, baca Al-Quran itu tidak sembarangan, tidak serampangan, begitu ya. Ingat-ingat teman-teman, ini Quran Surat Muzammil ada ayat 4. Nanti khawatir di soal ada ya. Maka berkaitan dengan ini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ini perlu diketahui ya, kata-kata Ali bin Abi Thalib ini masih debatable ya. Ada yang memang ini perkataan Ali bin Abi Thalib ya, tapi ada yang ini bukan perkataan Ali bin Abi Thalib. Tapi ini juga dicantumkan di kitab-kitab para ulama qiraat ya. Termasuk Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan yang disebut tartil itu adalah membaguskan huruf-hurufnya dan mengetahui wakof-wakofnya. Jadi yang disebut tartil di sini, warattilil Qur'ana tartila, yang disebut tartil di sini adalah membaguskan huruf-hurufnya dan mengetahui wakof-wakofnya. Ya, huruf-hurufnya bagus sifat dan makhrajnya dan juga rapih dengan wakof-wakofnya. Nah, nanti kita akan belajar huruf-huruf, kita akan belajar juga tentang wakof dan ibtidah, di mana kita berhenti dalam membaca, di mana kita memulai bacaan, gitu ya. Terus hukum mempelajari ilmu tajwid dan menerapkannya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Adalah fardu yang kalau sudah ada seperwakilan itu maka yang lain jadi bebas dosanya, gitu ya. Seperti sholat janazah itu kan fardu kifayah ya. Maka hukum mempelajari teori tajwid ini idgham, ini idhar, ini hukumnya fardu kifayah. Tetapi hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Kalau mencari ilmunya, ini idhar, ini idgham, ini itlab, may yaqulu, ini idgham bi gunnah, nah itu yang fardu kifayah. Tapi kalau membaca Quran dengan tajwidnya, maka itu fardu ain, harus dilakukan oleh setiap individu, setiap orang, tidak bisa hanya perwakilan saja. Yang intinya ya, kita perlu belajar tajwid untuk memperbaiki bacaan kita, gitu ya. Kalau faham ini mad silah, ini mad lazim misalkan. Nah, ini yang masuk fardu kifayah. Jadi ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya nggak tahu sih kalau mad, idhar, idgham gitu nggak tahu. Tapi saya bacaannya insya Allah bisa dan benar dan lancar gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Nggak apa-apa dulu fardu kifayah, nggak apa-apa nggak bisa nggak tahu idhar, idgham, iqlab, ikhfa, tapi bacaannya sudah benar. Ya, ketika ada ikhfa dibaca ikhfa, ketika ada idgham dibaca idgham, idhar dibaca idhar gitu ya. Nah, tapi kalau untuk menjadi guru Al-Quran, ya
menjadi guru Al-Quran wajib mempelajari juga teori tajwidnya agar kemudian ketika mengajarkan jelas ya tujuannya, jelas pembelajarannya begitu. Itu ya teman-teman sekalian. Maka hendaklah pembelajar untuk bersungguh-sungguh mempelajari ilmu tajwid agar dapat diaplikasikan terhadap bacaan Al-Quran sehingga ada kesesuaian ilmu yang dipelajari dengan praktek bacaannya. Jadi ketika kita tahu ini mad wajib dibaca 4 atau 5 harokat, kita praktekkan di bacaannya. Nah, supaya pengetahuan dan bacaannya sama-sama bagus, sama-sama selaras. Itu yang akan kita fokuskan ya teman-teman. Jadi kita akan baguskan teorinya karena ini insya Allah calon-calon guru Quran, bahkan boleh jadi ini sudah punya murid gitu ya, sudah punya TPQ. Terus bacaannya juga kita akan jaga dalam bentuk setoran-setoran huruf, setoran bacaan huruf ya. Nanti kita akan jadi teorinya bagus, bacaannya mudah-mudahan juga bagus gitu ya. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan. Itu tujuan utamanya teman-teman. Supaya kita terhindar dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Kesalahan ada dua, yaitu kesalahan yang fatal disebut lahan jali, ya berat. Ada juga kesalahan yang ringan disebut lahan khafi. Ya, nah, nanti kita akan pelajari juga. Peletak dasar ilmu tajwid siapa? Peletak dasar ilmu tajwid secara praktek ya adalah Rasulullah langsung. Rasulullah peletak dasar ilmu tajwid. Ya. Karena tajwid sudah melekat dari bacaan Rasulullah. Ya. Tapi secara teori kan zaman Rasulullah mah ini belum disebut idhar gitu ya. Ya min fadlih di situ bacaan apa? Belum disebut ikhfa di zaman Rasulullah mah belum. Ya. Tapi diteorikanlah oleh para ulama tajwid ya, dan yang pertama menulis ilmu tajwid adalah bernama Abu Muzahim. Nah, ini teman-teman. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khoqqan al-Khoqqani al-Baghdadi al-Hambali. Nah, ini. Beliau yang penulis ilmu tajwid yang pertama, yang paling tertua gitu ya. Ada kitabnya namanya Ar-Ra'iyah Al-Khoqqani ya. Itu kitab tajwid yang paling tua gitu ya. Disebut Abu Muzahim Al-Khoqqani. Ini ingat-ingat teman-teman sekalian ya, khawatir ada di soal nanti. Abu Muzahim Al-Khoqqani adalah seorang ulama ahli hadis dari Baghdad yang hidup pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriyah. Jadi baru di masa tabi'in ya, di masa tabi'in 1 dan 2 Hijriyah itu zamannya Rasulullah dan para sahabat, 3 dan 4 Hijriyah zamannya tabi'in. Ya, termasuk Imam Abu Muzahim Al-Khoqqani ini adalah tabi'in. Beliau lahir pada tahun 248 Hijriah dan wafat pada tahun 325 Hijriah. Ini teman-teman sekalian. Ya. Ini jadi secara praktek langsung Rasulullah yang mempraktekkan dengan tajwid. Tapi secara teori ini mad silah, ini idhar, ini mad wajib, ini mad jaiz. Nah, ini pertamanya disusun oleh ya Abu Ubaidillah ya, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khoqqani atau disebut juga Imam Al-Khoqqani boleh ya. Teman-teman ingat-ingat ya. Begitu. Nah, sekarang keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Kok kita jam 1 sampai jam 2 enaknya sih tidur gitu ya. Ini malah buka Zoom, malah belajar Al-Quran, belajar tajwid gitu kan. Malah kemudian bayar untuk belajar tajwidnya, malah kuotanya juga beli gitu ya. Kenapa kita berjuang untuk belajar tajwid? Nah, mudah-mudahan kita dapat ini semua nih teman-teman sekalian. Yang pertama, kita menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Ya, dengan tajwid, bacaan Al-Quran jadi terjaga dari kesalahan atau pengubahan makna.
gitu ya. Ini membuktikan kemujizatan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu beda dengan bahasa Arab biasa gitu ya. Jangankan artinya dijaga oleh Allah, tapi bacaannya juga dijaga oleh Allah supaya tetap dengan aslinya, bacaan aslinya. Siapa para penjaga bacaan Al-Qur'an? Ya ini orang-orang yang kompeten dalam ilmu tajwid. Mudah-mudahan kita termasuk ya para penjaga bacaan dari Al-Qur'an ini gitu ya. Membaca tanpa tajwid bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam arti atau arti kata atau ayat. Ya. Yang kedua, keutamaan mempelajari ilmu tajwid adalah melaksanakan perintah Allah. Mana perintah Allah? Dalam surat Al-Muzammil tadi ayat 4 dalam Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Ya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, baca yang benar dan perlahan. Ya, ini berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah untuk belajar tajwid. Teman-teman, kan perintah Allah itu bukan hanya sholat gitu ya, bukan hanya baca Quran biasa, bukan hanya kemudian zakat, bukan hanya saum, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid, mempelajari tajwid itu juga perintah dari Allah. Terus mengikuti sunnah Nabi. Kenapa kita belajar tajwid mengikuti sunnah Nabi? Karena Rasulullah juga belajar membaca Al-Qur'annya dengan bacaannya, dengan tartil, dengan memperindah bacaannya gitu ya. Rasulullah juga membaca Qur'annya dengan tartil. Maka ketika kita mempelajari tajwid, maka kita berusaha untuk membaca Quran dengan tartil, mengikuti Rasulullah. Jadi hukum belajar tajwid itu sunnah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah. Kan kita kan ingin menjadi umatnya Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya gitu ya. Nah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Ya. Terus meraih kedudukan mulia di sisi Allah, Masya Allah. Ya, Rasulullah ini yang bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh, kata Rasulullah ini. Ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Masya Allah. Al-mahiru bil Quran nih teman-teman yang kita sedang ikhtiarkan ya. Mahir membaca Quran maka akan bersama para malaikat yang mulia dan taat di sisi Allah. Ya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, sahih hadisnya. Ya. Dan juga para pembelajar tajwid akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya. Bagi yang masih terbata-bata diberi 2 pahala juga, Pak Ustadz. Saya mah masih terbata-bata nih, makanya belajar hadir di pembelajaran ini karena saya ingin melancarkan bacaan, ya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta mengalami kesulitan maka dia mendapatkan pula 2 pahala. Nah, jadi meskipun kita sudah lancar, sudah bagus bacaannya bersama para malaikat, kita masih terbata-bata pun Allah berikan 2 pahala, bayangkan. Ya, ini khusus untuk orang-orang yang belajar. Ya, terbata-bata pun masih Allah berikan kebaikan dengan 2 pahala, itu Masya Allah. Ya. Dan termasuk amal baik di sisi Allah ketika kita belajar tajwid. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Ini kita sedang belajar Qur'an nih. Ya, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita kan sedang belajar Al-Qur'an. Kita juga akan mengajarkannya. Maka itu teman-teman sekalian, kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang terbaik, kan kita ingin ya jadi orang yang terbaik. Nah, maka kata Rasulullah, orang yang terbaik itu adalah kalian yang apa? Yang belajar Quran dan juga kalian mengajarkannya, gitu ya. Terus dengan kita belajar tajwid, kita juga akan membentuk kekhusyuan dan keindahan dalam ibadah, ya. Belajar pernah nggak teman-teman sekalian mendengar bacaannya bagus gitu ya?
menjadi nyes ke hati itu gitu. Tapi kalau bacaannya kurang bagus, kurang khusyuk juga ketika sholat, gitu, ketika baca Quran. Nah, ini dengan belajar tajwid menambah juga kehusyuan di dalam sholat nanti, di dalam ibadah kita, gitu ya. Terus menjadi sarana dakwah yang menarik dan berkesan. Kalau kita ingin berdakwah tapi kita bukan ustadzah gitu ya, bukan ustadz, tapi kita cuman bisa ngajarin huruf A dengan baik, huruf B dengan baik, huruf T dengan baik, itu yang kita dakwahkan gitu ya. Jangan kita berpikir dakwah itu hanya bagi para ulama yang besar-besar saja gitu ya. Tapi dengan kita mengajarkan huruf A, huruf B, huruf T dengan baik kepada masyarakat, itu juga termasuk dakwah. Dan dakwah yang boleh jadi itu sangat besar ya pahalanya di sisi Allah. Karena apa? Karena nanti anak kita, murid kita yang tahu huruf A-nya dari kita, ya maka setiap dia membaca Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim, kan itu ada A-nya semua, ngalir pahalanya kepada kita. Jadilah ilmu yang bermanfaat, yang tidak akan putus pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Nah, jadi Bunda Yanti, Bunda Ade, Bunda Toti, jangan sampai kita berhenti di belajar saja. Kita harus juga mengajarkan kembali. Dan insya Allah ya kita saya sudah menyusun buku-buku yang untuk belajar Al-Quran dari nol. Ya nanti kita sama-sama ajarkan cara pengajarannya. Mudah-mudahan Bunda Yanti, Bunda Ade, Bunda Toti ini adalah bisa membantu menyiarkan Al-Quran lewat menjadi pengajar setelah program ini ya gitu. Bundanya ada 5 Ustaz. Gimana Bunda? Bundanya ada 5 orang. Ada 5. Oh, Iya. saya cuman kelihatan 3. Oh iya ya. Ada Giska Amalia, ada nama bebas ya. Ada Ada Irma. ada ini yang nama bebas siapa Bun? Saya belum sapa ya. Mohon maaf baru terlihat, Masya Allah. Ada Giska ya. Ada Giska Amalia. Nah ini Giska Amalia ini saya kenal nih teman-teman. Sudah lama bersama kami di Markas Dirosah Quran ya. Saya sapa dulu deh, mohon maaf ya baru terlihat ya. Giska, sehat Giska? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Sudah menyimak dari tadi ya? Sudah. Masya Allah. Mohon maaf nggak terlihat di layar saya. Giska, boleh perkenalan dulu untuk yang bunda-bunda yang lain juga mengetahui ya. Boleh Giska, mohon maaf sekali lagi baru tersapa. Ya Kak. Saya Giska Amalia, usianya 19 tahun. 19 tahun. Dari Jakarta. Motivasi ikut belajar apa, Giska? Buat ingat-ingat lagi materi yang dulu pernah Kakak ajarin sama mengisi waktu luang aja sih lagi libur kuliah Kak. Masya Allah. Siap. Baik, ya. Terima kasih Giska. Mohon maaf sekali lagi ya. Tidak bermaksud untuk memang tidak terlihat di sini teman. Untung tadi Bunda Toti mengingatkan ya. Kirain hanya 3 orang saja yang hadir. Irma. Satunya Bunda Irma. Bunda Irma. Bunda Irma belum, iya Bunda Irma. Bunda Irma kemana Bunda Toti? Udah masuk belum? Udah. Assalamualaikum Ustaz. Oh ini Masya Allah. Baru muncul ya di beranda saya ya. Oh, apaan Bunda Irma? Ya Ustaz, saya telat tadi. Sudah dari tadi ya? Ya. Boleh Bunda Irma diperkenalkan dulu, yang lain boleh ini. Tadi saya agak telat Ustaz. Oh gitu. Iya. Bunda Irma asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irmawati Ustaz yang suka ikut live TikTok Ustaz. Siap di TikTok ya. Terus asalnya dari mana Bunda? Usia saya 53 tahun. 53. Saya dari Jakarta Ustaz. Oh dari Jakartanya di? Jakarta Timur Ustaz.
Jakarta Timur. Baik. Deket ya ke Jakarta Selatan. Iya, Ustadz. Pengen juga sih belajar offline di tempat Ustadz. Insya Allah. Boleh nanti kalau sementara online dulu, boleh nanti kalau ada waktu bisa offline. Lumayan juga soalnya ya dari Baik. Jakarta Timur agak jauh. Baik, Iya, Bunda Irma, lumayan, motivasi ikut program ini apa? Motivasinya boleh Begini disampaikan. Ustadz, saya kan di rumah kebetulan kalau malam suka mengajar ponakan sama ada juga anak teman, supaya saya mengajarnya tidak salah, bisa saya pengen belajar lagi supaya lebih baik lagi Siap. ilmu saya, Ustadz. Masya Allah, sudah guru Quran ya, Masya Allah. Baik, insya Allah kita sama-sama berjuang menciarkan Al-Quran. Baik, Ustadz, insya Allah. Insya Allah. Nanti juga kita sharing-sharing, boleh teman-teman di sini yang sudah punya murid, kita sharing-sharing metodenya ya, kita sharing-sharing cara pengajarannya begitu, insya Allah. Baik, berarti ada 5 peserta ya, Bunda Yanti, Bunda Ade Astuti, Bunda Toti, Bunda ini belum Giska belum Bunda ya, jadi saya panggil Giska saja karena nama panggilan akrab saya ke beliau. Ada Giska, ada Bunda Irma. Ada lagi teman-teman, barangkali ada yang belum saya sebut nih. Baik, yang hadir ada 5 orang ya. Baik, kita lanjutkan ya materinya. Rukun belajar tajwid. Nah, ini ada rukun belajar tajwid, teman-teman. Yang pertama ini diambil dari kitab As-Salsabil Asy-Syafi karya Syekh siapa? Aduh, lupa namanya. Nanti saya kalau ingat sampaikan ya. Mengetahui makharijul huruf yang pertama rukun belajar tajwid. Jadi yang pertama harus kita pelajari adalah makharijul huruf. Yang kedua sifatul huruf, yang ketiga mengetahui hukum-hukum tajwidnya, ini idhar, ini idgham gitu ya. Terus melakukan latihan yang konsisten dan bertalaki dari lisan para ulama tajwid. Ini rukun, teman-teman. Rukun itu hal yang sesuatu yang harus tidak itu ya, teman-teman sekalian. Karakteristik lahan jali ialah di mana kesalahan dapat mengubah makna atau kaidah bacaan. Jadi dapat mengubah makna nih kalau lahan jali, lahan yang nampak ya. Dan kesalahan ini dapat terjelas oleh seseorang yang bukan ahli tajwid atau orang umum. Kita sebagai orang umum bisa paham bahwa ini bacaan salah. Karena kan jelas, misalkan alhamdulillah dibaca alhamdalillah kan jelas. Nggak usah seseorang yang sudah ahli tajwid untuk mengetahui bahwa itu salah bacaannya. Nah, itu karakteristiknya lahan jali itu. Ya, lahan jali itu bisa terdengar meskipun oleh orang umum. Gitu ya. Tapi kalau lahan khafi, karakteristiknya adalah kesalahan hanya dapat didengar oleh orang yang paham tajwid. Mungkin oleh orang awam biasa saja bacaannya bagus-bagus aja. Tapi ya bagi orang yang paham tajwidnya, wah ini bacaannya nih kurang nih, gitu ya. Bacaannya nih tidak sempurna nih, gitu. Nah, makanya untuk menghindari lahan jali dan lahan khafi kita harus didengar bacaan kita oleh orang yang ahli tajwid, gitu ya, baik teori maupun bacaan. Ya. Nah, apa hukumnya? Hukum menghindari lahan jali, ini catat nih teman-teman sekalian ya, ingat-ingat, khawatir ada di soal nanti latihan. Hukum menghindari lahan jali dalam membaca Al-Quran ialah wajib secara syar'i. Wajib syar'i berarti kalau kita tidak menghindari lahan jali jatuhnya kepada haram. Ya. Kalau tidak dilaksanakan kan wajib itu kan berdosa. Gitu ya. Sedangkan hukum menghindari lahan khafi ialah wajib sinai. Wajib sinai itu artinya wajib yang menurut ilmu Al-Quran. Itu ilmu tajwid. Wajib menurut ilmu tajwid. Kalau menurut ilmu tajwid, ya kita wajib untuk menghindari lahan khafi juga, gitu ya.
Intinya kedua lahan ini harus bisa kita hindari. Kedua kesalahan ini harus bisa kita hindari. Baik lahan khafi ataupun lahan jali. Al-lahnul khafi atau al-lahnul jali. Begitu ya teman-teman sekalian. Nah ini contoh lahan jali ya. Contoh lahan jali dan contoh lahan khafi. Contoh lahan jali membaca huruf ain dengan hamzah dalam kata al-alamin. Huruf ainnya nih, huruf ain yang ditandai dibaca dengan hamzah al-alamin. Ya, ini khafi jali teman-teman. Jali itu kan fatal tadi, nampak kesalahannya. Kenapa? Karena bisa merubah makna. Al-alamin artinya seluruh alam. Kalau al-alamin pakai hamzah artinya apa? Sakit. Alam itu artinya sakit. Kalau alam artinya alam. Alam semesta gitu ya. Tapi kalau alam artinya sakit. Nah, hati-hati ya, bisa berubah maknanya ini. Ain ya, dirubah menjadi hamzah. Ya, nanti kita akan ada talaqi al-Fatihah ya, bersanad yang bagi yang memenuhi kriteria nanti akan saya kasih sanad al-Fatihah gitu ya selama program ini. Adapun contoh lahan khafi, misalkan tidak membaca khofa atau ikhfa dalam bacaan tunzirhum, kan harusnya dibaca ikhfa. Tunzirhum karena ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Ini malah baca amlam tunzirhum, misalkan tunzirhum. Nah, itu bacaannya sudah benar, ada nun, ada za, tapi dia tidak diikhfakan. Nah, itu lahannya masih lahan khafi. Tapi bagi kita itu harus dihindari juga. Ya, lahan jali ataupun lahan khafi kita harus hindari teman-teman sekalian. Teman-teman kalau bisa dan memungkinkan boleh sambil buka kamera ya, sambil berinteraksi. Khawatir nanti. Tapi kalau yang memungkinkan saja ya. Kalau Ustadz saya sedang masak atau Ustadz saya sedang tidak sehat, misalkan sedang tidak berhijab ya dan sebagainya, boleh ditutup kamera. Tapi kalau yang sedang menyimak, yang sedang siap seperti di majelis taklim begitu, boleh dibuka kameranya supaya saya dan kita semua bisa saling mengenal gitu ya. Sekarang Ustaz. Kerasa saya ya Buka kameranya sekarang. Iya, boleh. Kalau sudah siap ya, artinya sudah memungkinkan. Itu Gitu. mau tanya Nah, yang ini berarti, nama bebas itu siapa? Silakan. Siapa ya Ustaz? Ya. Itu yang nama bebas itu sepertinya siapa? admin, Bunda. Nama bebas sepertinya iya. admin. Di sini kita punya admin juga yang nge-share informasi kepada bunda-bunda sekalian. Ya, ada pertanyaan dulu terkait dengan lahan. Nah, nanti kita ke panduan 2. Silakan Bunda Yanti, Bunda Toti, Bunda Ade, Bunda Irma, Bunda Giska. Jadi Bunda Giska sekarang nih. Kalau sudah paham nggak apa-apa. Kita tidak usah banyak pertanyaan gitu ya. Tapi kalau sudah paham, kalau yang belum paham silakan ditanyakan. Ya, yang jelas insya Allah lahan jali dan lahan khafi insya Allah sudah. Wajib sinai itu wajib secara bacaan ya, wajib secara bukan secara syar'i gitu, bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i kan wajib fikih gitu ya. Berarti yang lahan khafi itu tidak boleh dilanggar juga Ustaz. Betul, tidak boleh dilanggar juga. Tidak boleh lakukan juga. Tapi ada yang wajibnya, kalau wajib syar'i, kalau dilakukan dengan sengaja, maka itu dia bisa jadi haram, ya bisa jadi dosa gitu ya. Misalkan sengaja, alhamdulillahirabbil alamin jadi alamin gitu ya. Nah maka itu haram, dapat dosa kalau dilakukan dengan sengaja. Gitu ya. Tapi kalau wajib sinai, misalkan tidak memenuhi hukum-hukum tajwid, dengung dan yang lain sebagainya, itu tidak sampai berdosa, tetapi wajib di dalam ranah bacaan untuk menjaga bacaan, begitu. Karena wajib lahan khafi biasanya tidak sampai merubah makna, begitu. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan ya. Karena target kita
apa namanya panduan pertemuan ini di dua panduan supaya 9 hari kurang lebih pertemuan kita dengan apa tajwidnya 9 hari, apa setoran hurufnya 9 hari, teorinya 9 hari, jadi sampai 25 Ramadan insya Allah selesai buku ini ya, dan ininya apa namanya setoran hurufnya gitu. Tingkatan tempo bacaan ini namanya marotibul kiroah, marotib al kiroah di sini. Tingkatan tempo bacaan. Ya, mana nih yang harus kita praktekkan? Kan ada yang bacaannya cepat, bacaannya tengah-tengah, bacaannya lambat gitu ya. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak Ustadz, dia bacaannya cepat, itu nggak tartil ya, gitu ya. Nah ini belum tentu, gitu ya. Belum tentu bacaan cepat itu nggak tartil. Pak Ustadz, dia bacaannya lambat banget, tartil banget, belum tentu juga, gitu ya. Bacaannya lambat, belum tentu tartil juga. Nah, ternyata yang disebut warattilil Qur'ana tartila. Di sini ada kata tartil. Kata Allah, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, tartil itu apakah yang cepat, apakah yang sedang, apakah yang pelan, gitu ya. Nah, maka tartil itu bisa cepat, bisa sedang, bisa pelan, ya. Tartil itu dalam segi kecepatan bisa tiga-tiganya, namun harus tetap dengan tajwid. Yang bacaan pelan namanya at-tahqiq. Ya, tahqiq yaitu membaca Al-Qur'an dengan lambat, ya, pelan, sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini umumnya untuk proses belajar mengajar Al-Qur'an. Jadi bagi para guru Quran, ya, mengajarnya, mentalakikan kepada murid ini dengan tahqiq, ya. Nah, mari kita baca dengan tahqiq. Artinya apa? Artinya pelan, tartil, bertajwid. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo anak-anak ikuti misalkan gitu ya. Nah, ini tahqiq ya, tingkatan ini untuk proses belajar mengajar Al-Qur'an. Jangan sampai ya kita belajar Al-Qur'an, ngajarin Al-Qur'an, yuk anak-anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk semua baca. Qul a'udzu birabbin nas, semua baca. Nah, jangan sampai. Kan kita mau murid kita bagus bacaannya gitu. Harus dicontohkan sama kita dulu. Yang kedua at-tadwir, yaitu membaca dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat. Biasanya ya tingkatan ini di dalam tilawah kita biasanya. Tilawah hari-hari gitu ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Tidak cepat, tidak juga lambat. Tapi tetap dengan tajwid. Nah, itu namanya tadwir. Ya. Al-hadr, yaitu membaca dengan cepat tetapi wajib menjaga hukum-hukum tajwid tetap. Namanya hadr. Hadr sering saya sampaikan kalau cepat bertajwid itu hadroh ya, bukan hadr. Kalau hadroh kan nggak usah bertajwid. Kalau hadr ya itu bacaan yang cepat tapi bertajwid. Tetap membaca ikhfanya, tetap membaca gunnahnya, dengung-dengungnya gitu ya. Nah, tingkatan ini biasanya digunakan untuk penghafal Quran yang sedang mengurang hafalan mereka. Ya, misalkan ada yang sudah hafal 30 juz ya. Terus satu hari harus 3 juz, maka biasanya hadr supaya mempercepat murojaahnya begitu. Ya, begitu. Nah, di sini ada latihan ya, teman-teman. Kita akan latihan satu-satu ya. Bagi yang belum bisa membaca nggak apa-apa. Ya, bacanya seadanya dulu. Namanya juga kita baru awal pertemuan ya. Jadi jangan malu dulu dengan bacaan kita. Karena apa namanya? Oleh karena itu kita daftar di program ini kan untuk memperbaiki bacaan gitu. Saya contohkan dulu yang tahqiq ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Innalladzina kafaru sawa'un
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Nah, ciri-ciri tahqiq teman-teman, ciri-ciri tahqiq itu dibaca yang paling panjang. Contoh mad wajib kan bisa 4 atau 5, maka pilih yang 5, yang panjang, yang paling panjang. Mad arid kan bisa baca 6 ya, bisa baca 2, 4, 6, pilih yang 6. Itu tahqiq ya, untuk bacaan tahqiq gitu. Nampaknya nggak kuat Ustaz, Saya akan kalau tahqiq. Iya betul, biasanya tapi bisa Ya, di Ustaz nggak kuat. wakaf-wakaf gitu ya Bun. Misalkan innalladzina kafaru sawa'un alaihim, ya potong dulu, sawa'un alaihim a'anzartahum gitu ya. Nah, saya konsepnya nanti satu orang baca, tapi boleh dengan Ustadz saya mah tahqiq, misalkan kata Bunda Yanti, boleh. Ustadz saya mau tadwir Tadwir. aja, misalkan kata Bunda Ade, ya, boleh. Ustadz saya mau hadir gitu ya, kata Bunda Irma, boleh ya. Jadi nanti pilih aja dari salah satu, tapi masing-masing harus baca ya. Saya contohkan dulu sekarang yang tadwir ya. Yang tadwir bacaannya tidak terlalu cepat, tapi tetap bertajwid. Ini cocok buat tilawah kita. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Nah, ini tadwir. Tadwir biasanya kalau mad wajibnya diambil yang paling panjang, mad aridnya diambil yang pertengahan, yang 4 harokat. Yang biasanya tadwir. Kalau hadar mad aridnya nanti dibaca 2 harokat saja. Gitu ya. Sekarang saya contohkan hadir ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik. Ya. Masing-masing boleh baca mau tadwir, hadar atau tahqiq ya. Bunda Yanti dulu boleh. Belum. A'udzu billahi minasyaitonir Bunda Yanti mau tadwir, hadar atau tahqiq? Nah, kita yang perjelas dulu pertengahan nih. aja Ustaz. Yang Tadwir. tadwir boleh. Boleh silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun 'adzim. Begitu betul. Tadwir seperti itu ya. Saya nggak koreksi bacaannya dulu, saya fokus kepada kecepatannya dulu ya. Ya, Ustaz. Baik, syukron Bunda Yanti.
Sekarang siapa? Saya sebutkan sesuai dengan yang ada di layar aja ya. Bunda Toti, silakan. Saya hadir aja. Boleh, hadir supaya bervariasi contoh-contohnya ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Biasanya hadir itu mad jaiznya 2 harokat. Wa ala absarihim. Coba ulang Bun di sini. Wa ala absarihim. Oh iya. Berarti salah di situ. Ulang, Ustaz. Iya, boleh. Dari khatamallahu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Menggunakan torik. Ya, tapi kalau Syatibiyah Ya, tetap karena dia nafasnya dibaca pendek, 4 Ustaz. atau 5. Hanya suka baca hadir. Nafas saya suka pendek jadinya. Ya, emang enak sih, bacanya apalagi suka bulan agak Ramadan ya. Bulan Ramadan enak pakai hadir karena ngejar target gitu ya. Baik, Ya, selanjutnya silakan Giska ya. Pakai Giska, apa tahqiq. Giska? Tadwir. Tahqiq boleh Giska ya. Tadwir. Tahqiq coba karena Giska masih muda ya. Iya, benar. Coba tahqiq ya. Untuk contoh untuk kita. Silakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Gitu. Tahqiq Tadwir itu, Ustaz. Si tadwir ya. Itu tadwir ya Giska ya. Dan memang sejauh ini saya melihat memang bacaan Giska itu gayanya tadwir ya, seringnya tadwir. Baik, Bunda Ade silakan. Sudah siap? Boleh tadwir. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, ya betul itu tadwir ya. Bukan tahqiq, Ustaz. Kalau tahqiq lebih pelan lagi, Bunda. Tahqiq itu lebih pelan lagi. Baik, standar metode Umi biasanya metode Umi dia menggunakan tadwir ya. Menggunakan tadwir. Baik, silakan Bunda Irma ya, belum ya?
Audionya dinyalain dulu Bunda Irma. Saya yang pertengahan aja Ustaz, Tadwir. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun azim. Nah, baik. Ya, betul itu tadwir ya, secara tempo bacaan. Baik, sudah semua ya? Sudah semua, alhamdulillah. Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Tempo bacaan, tartil itu, jadi tartil itu secara umum kan tadi tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaguskan hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya, itu tartil secara umum. Nah, dalam tempo bacaan tartil itu ada 3, tadwir, tahqiq, tadwir, dan hadar. Jadi tahqiq tempo pelan itu bisa tartil kalau dia pelannya bertajwid. Tadwir tempo agak cepat bisa tartil kalau bertajwid. Hadar juga cepat juga nggak apa-apa asal bertajwid karena diatur di dalam tempo bacaan atau disebut tadi marotibul kiroah. Saya di buku ini lebih banyak pakai istilah bahasa Indonesia ya teman-teman, jadi supaya akrab dengan apa namanya dengan lisan kita. Nggak apa-apalah kita nggak terlalu paham bahasa Arabnya apa itu marotibul kiroah gitu ya, nggak apa-apa. Tingkatan tempo bacaan saja. Gitu. Ada tahqiq, tadwir, dan hadar. Gitu. Oke, pertemuan sekarang di panduan kedua dulu. Nah, panduan ketiga besok kita akan melanjutkan di cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat beserta latihannya karena ini banyak latihan-latihan yang harus kita latih ya bersama-sama. Terus nanti baru ada huruf dan kesempurnaan pengucapan harokat. Nah, teman-teman sekalian, nanti tugasnya adalah saya akan kasih soal. Jadi besok tidak ada Zoom ya. Besok tidak ada Zoom. Saya kasih tugas. Jadi saya ulangi ya. Tadi konsep pembelajaran kita memang dari setiap Senin sampai Jumat sampai tanggal 25 Ramadan. Tapi konsepnya diselang-seling. Senin Zoom melanjutkan materi. Selasa itu tetap ada ngaji istilahnya, tapi tugasnya 2. Yang pertama mengisi soal, nanti saya akan kirim link untuk di situ ada soal-soal, teman-teman diisi. Nah, bagi yang tidak mengisi soal, wayahnya gitu ya, punten nanti dinilai di sertifikatnya kurang memuaskan mungkin gitu ya. Nanti diisi aja soal, insya Allah nggak banyak-banyak, cuman 150 kalau nggak salah gitu ya. Masya Allah. Maksudnya nolnya dicoret ya, nolnya. Tapi nanti nggak bisa masak Ustaz. nggak bisa masak ya, nggak bisa ini takjil. Nah, untuk tugas harian paling sekitar 10 sampai 15 soal ya untuk tugas harian. Tapi nanti tugas harian tersebut akan menjadi tugas akhir. Jadi nanti ada tugas harian, ada tugas akhir. Tugas hariannya dikirim kapan? Setelah materi. Berarti kan sekarang hari ini Senin materinya sampai panduan 2. Nah, nanti tugasnya sampai panduan 2 dulu. Nanti tugasnya silakan teman-teman diisi. Diisinya besok hari Selasa karena kita tidak ada Zoom. Nah, hari Rabu kita Zoom lagi sekaligus mengevaluasi soal-soal. Jadi kita bedah soalnya dulu, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Hati-hati soalnya menjebak soalnya. Meskipun kelihatan sepele boleh tapi lihat PDF Ustaz jawab isinya. boleh.
karena buku sudah menjadi hak milik istilahnya ya, meskipun belum diterima fisiknya, sudah menjadi hak milik. Boleh asal teliti saja membacanya ya ya, teliti bisa, membacanya. insyaallah. Gitu. Nah, tugas kedua nanti teman-teman itu menyetorkan huruf via WA. Nah, menyetorkan huruf via WA. Hurufnya jadi di sini nih. Jadi direkam di ini nanti VN, betul, VN. Nah, di sini. Betul. Di halaman 32 itu sudah latihan huruf. Gak apa-apa, mulai dari besok saja. Ya, dimulai dari huruf hamzah, huruf H. Ini dua huruf per hari. Dan di sini teman-teman ada sifatnya, ada latihannya, ada makhrajnya, ada tanda lulus. Nah, tanda lulus. Jadi nanti kan boleh di grup, boleh japri. Ya, boleh di grup, boleh japri ke nomor saya. Nanti yang disetorkan nanti adalah latihannya yang ini, teman-teman. Nah, latihannya yang di kolom latihan ini. Kelihatan kan ya? Nah, ini dilatih. Gimana cara ininya, cara bacanya? Nanti saya contohkan dulu di grup WA, ya. Alhamdulillah, misalkan. Ini kan latihan huruf hamzah nih. Maka yang coklat-coklat yang abu-abu ini yang saya tandai ini fokus ke latihannya. Nah, hamzah fathah, hamzah kasroh, hamzah dhammah, hamzah sukun di tengah gitu ya. Ini diambil dari potongan-potongan bacaan Al-Qur'an. Nah, nanti per latihan saya akan fokus kepada huruf-hurufnya yang ditandai. Misalkan teman-teman ada di sini latihannya ada yang baca alhamdulillah pakai H. Nah, ya, tetap yang saya fokuskan hamzahnya dulu latihannya. Gitu ya, karena untuk huruf H itu ada nanti di bagian huruf H, latihan huruf H begitu. Nah, gitu. Jadi nanti saya contohkan dulu ini. Alhamdulillah iyyaka wa utu ma yasha ma'wahum. Nah, saya contohkan dulu kayak gitu, terus teman-teman ya besok disetorkan. Nanti kalau sudah tanda lulus, nanti kalau buku fisiknya sudah diterima, nanti di sini di buku fisik itu nanti saya kirimkan juga tanda lulusnya. Jadi ada stiker bintang gitu ya. Nah, ada stiker bintang. Kalau saya nyatakan Bunda Yanti lulus, lanjut ke huruf selanjutnya, maka dikasih bintang di sini. Ya. Per huruf ada tanda lulusnya. Makanya kita cantumkan di player pendaftaran itu kan talaki atau latihan huruf per huruf. Jadi semua huruf kita akan latih. Gitu ya. Nah, gitu. Nanti bisa jadi teman-teman ada yang tolong ulangi misalkan Bunda kesalahannya seperti ini, misalkan yang benar itu seperti ini, bisa jadi huruf hamzah nggak lulus bisa jadi. Jadi mohon kesabarannya saja. Karena saya dari guru saya seperti itu belajarnya, huruf per huruf teman-teman sampai lulus semua gitu ya. Jadi ada dua tugas, yang pertama ngisi soal, yang kedua menyetorkan huruf-huruf ini. Kalau nggak lulus diulangi, nggak apa-apa sampai lulus atau sampai bosan. Kecuali Ustadz saya mau udah bosan lah udah. Ya daripada nggak hadir lagi kan sayang gitu ya, mending oke, nanti berarti kita lanjut dulu ke huruf selanjutnya begitu. Kalau misalkan Ustadz saya nggak lulus huruf hamzah misalkan, ya baik kita nggak apa-apa, kita lanjutkan ke huruf selanjutnya. Yang lulus dulu huruf yang lain misalkan huruf nun dulu misalkan, huruf na kan gampang ya, na, ni, nu gitu ya. Nah itu mah udah pasti lulus gitu. Itu dulu. Jadi huruf-huruf yang menurut kita sulit lewat dulu nggak apa-apa nanti seperti itu. Ya, nanti juga kita akan contohkan kok di materinya tentang sifatul huruf dan makharijul huruf supaya lebih mempercepat kelulusannya begitu. Nah, nanti setelah latihan huruf ini karena huruf-huruf sudah dilatih semua, baru kita ke halaman berikutnya kan di sini kan setelah latihan huruf ini kan ada surat Al-Fatihah, baru di sini sanadisasi Al-Fatihah. Jadi
Setelah huruf-hurufnya kita perbaiki, baru di surat Al-Fatihahnya insya Allah juga sudah bagus karena kan sudah latihan huruf-huruf ya. Nah, baru kita kasih sanad Al-Fatihah, tapi dicek dulu nanti bacaannya. Hurufnya lulus, Al-Fatihahnya lulus bersanad gitu ya. Ada sertifikatnya nanti kelulusan surat Al-Fatihah. Itu. Begitu. Jadi di sini bukunya juga ada latihan-latihannya, jadi insya Allah mempercepat teman-teman sekalian ya untuk paham teorinya dan juga bagus bacaan. Jadi ada dua, ada ngisi soal, itu juga jadi standar penilaian, juga ada setoran huruf. Meskipun kita belum sampai ke materi makhorijul huruf dan sifatul huruf, nggak apa-apa, huruf didahulukan, distorkan mulai besok nggak apa-apa, setorkan aja dulu. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri? Karena pertemuan ini sama perkenalan, jadi sampai jam 2.25 ya waktu Indonesia bagian Barat. Nggak apa-apa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan betah ya belajar. Karena ibadah itu memang harus dibetah-betah gitu ya para umat sekalian. Baik, itu saja dulu. Ustaz, nanti tugasnya. Silakan Bunda Ade. Ngisi soal ke Ustadz apa ke kelas ini? Karena nanti Kan sudah ada huruf. Kalau yang huruf nanti boleh di grup, boleh di Japri ya, Bunda Ade. Jadi boleh di Japri. Nomor saya ada di grup. Kalau mau saya mau Japri aja boleh. Nanti Japri langsung. Contohnya gini, Ustadz, saya atas nama Ade Astuti mau menyetorkan huruf ba misalkan. Langsung lihat latihannya. Bibani. Satu hari satu huruf, Ustadz. Satu hari 2 huruf atau 1 huruf juga boleh. 1 sampai 2 huruf. Jadi untuk hari besok huruf hamzah dan huruf huruf hamzah dan huruf ha. Huruf hamzah dan huruf ha. Nanti saya contohkan di voice note ininya, standarnya gitu ya, standar bacaannya. Saya contohkan dulu di voice note, teman-teman dengarkan, terus teman-teman contohkan sendiri dulu. Jadi kirim ke diri sendiri dulu gitu ya, kirim ke nomor sendiri dulu, dicek dulu, ini udah bagus nih, kirim ke Ustadz gitu. Gitu. Jadi dikirim ke betul. Karena saya ngambil dari latihan-latihan kalimat-kalimat yang agak lumayan sering terjadi kesalahan. Contohnya ini nih. Di dalam surat Al-Baqarah ada kalimat bimuzahzihihi. Kan ada bimuzahzihihi. Nah, ada ha, ada ha. Nah, ini biasanya agak kalau yang sudah ini biasanya beda antara ha dan ha. Tapi kalau masih sama berarti belum lulus. Kalau masih bimuzahzihihi misalkan masih sama berarti belum lulus. Seperti itu. Jadi supaya betul-betul hurufnya kita bisa mutqin gitu ya. Ada lagi yang perlu kita sampaikan? Nanti untuk kurikulum lebih jelasnya, misalkan hari ini ada Zoom, hari ini enggak, itu akan tertulis juga, akan di-share oleh admin, tapi sementara saya infokan secara lisan dulu. Ya, konsep belajar kita hari ini Zoom, besok latihan. Hari Rabu berarti Zoom lagi, panduan berikutnya, panduan berapa, panduan 3, panduan 4. Besoknya latihan lagi gitu ya. Terus supaya sesuai antara latihan dan teorinya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan di siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita. Dan juga mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Nanti saya akan kirimkan juga ya teman-teman doa pembuka selama kita mengaji ya. Supaya setelah program ini selesai mudah-mudahan doanya sudah hafal. Seperti metode-metode yang lain kan suka ada doa pembukanya gitu. Insya Allah kita kirimkan juga.
Baik, kita tutup dengan sudah ya, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Insya Allah hari Rabu kita ketemu lagi untuk Zoom-nya. Besok tetap kita ada soal dan latihan. Ya, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Khairan, Waalaikumsalam. Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. Wa iyyakum. Pamit ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Mau keluar.